Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Jumat pagi ini, tanggal 20 Oktober 2023. Doa saya menyertai Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku, senantiasa sehat, rohani sehat, jasmani sehat, diberkati sama Tuhan. Supaya rohani sehat, jasmani sehat, ayo kita senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pagi ini kita mau menyembah kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan yang lain, utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Doa Raja Daud dalam Mazmur 84 ayat 11, lebih baik satu hari ada dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Mazmur 27 ayat 4 katakan, satu hal yang kurindu, yaitu senantiasa ada di dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Mari, biar sepanjang umur hidup kita mau mencari Tuhan. Sepanjang Dia Yesus yang menciptakan kita, Dia juru selamat kita, Dia yang sudah memberkati kita. Firman Tuhan katakan, atas rahmat anugerah Tuhan kita pagi ini membaca Hagai pasal 2. Dan puji Tuhan, nanti malam kita akan akhiri Hagai pasal 2 dari ayat 11 sampai habis, saudara. Dari pagi ini kita membaca Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dengan firman Tuhan katakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Oh, dahsyat. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Itu tuh saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan Bapak Ibu Saudara semua. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa melakukan segala-galanya. Tuhan Yesus itulah Allah Maha segala-galanya. Amin. Haleluya. Dia ciptakan umat manusia dan sisi dunia ini semuanya Tuhan Yesus yang ciptakan. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 12 dan 18, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Itulah Tuhan ciptakan. Ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya, bukan supaya kosong, tetapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang menciptakan segala-galanya yang ada di muka bumi dan langit. Itulah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, adalah Tuhan yang ciptakan kita semua. Oh, Tuhan Yesus begitu agung dan mulia. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan
dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami semua datang kepadamu Bapa untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, sucikanlah hatiku dan pikiranku. Sebentar layakkan kami Bapa untuk baca firman Tuhan. Biar pagi ini, pagi yang indah, diberkati sama Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Bapa. Engkau layak terima pujian dan hormat. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala salah kami, ampuni dosa kami Bapa. Kelemahan kami ada yang tidak berkenan, ampun ya Tuhan Yesus. Bersihkanlah hidupku ini Tuhan, oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kehidupan kita semua, yang memberikan nafas. Berarti Tuhan berikan panjang umur buat hari ini, supaya hari ini tanggal 20 Oktober hari Jumat, sepanjang hari ini kita semua dipelihara, diberikan kesehatan, sehingga dilayakkan Tuhan diberikan panjang umur lagi besok sampai tanggal 21 hari Sabtu, bahkan sampai tanggal 22 hari Minggu, bahkan sampai nanti akhir Oktober dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan memasuki bulan November, memasuki bulan Desember, dapat sama-sama kita akan akhiri 2023 31 Desember. Dan puji Tuhan dalam nama Yesus, minta belas kasihan, rahmat, anugerah Tuhan, panjang umur untuk memasuki 1 Januari 2024 dan seterusnya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau menantikan kematian, tapi saya menantikan rapture sama Tuhan. Diberikan kesehatan, rohani sehat nomor 1, juga jasmani sehat. Sehingga rohani sehat, jasmani sehat, saya memuliakan Tuhan, terus memberitakan firman Allah, memberitakan kebenaran Tuhan. Nanti puji Tuhan kalau sekitar tanggal 27 atau 28 Oktober ya, ini kita baca kitab Perjanjian Lama sudah selesai ya. Jadi berarti hampir 3 tahun. Dan terus setelah itu selesai, saya minta izin restu Tuhan, perkenanan Tuhan. Selanjutnya apakah baca kembali, mengupas kembali, mengulang kembali setiap pagi membaca firman Tuhan Perjanjian Lama dari kitab Kejadian pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya, itu di pagi hari. Dan malam harinya kita baca kembali Injil Matius pasal 1 dari ayat 1 dan seterusnya. Berarti itu pembacaan itu untuk kedua kalinya. Karena kita sudah tamat saudara. Berarti kalau sampai Tuhan berkenan antara tanggal 28, 27, 28 Oktober atau tanggal 29 Oktober ya, sudah selesai dari Kejadian sampai Maliaki. Berarti antara tanggal 29 ya Oktober kita mulai baca kembali Perjanjian Lama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, dan malam harinya Perjanjian Baru dari Injil Matius. Itu yang kedua kali. Karena pertama kali saya baca firman Allah ya, itu tanggal 1 Januari 2021. Itu yang rutin melalui media sosial saudara, melalui pertama kali itu masih WhatsApp saudara. Saya kirim jemaat itu melalui WhatsApp karena waktu itu saya belum mengerti tentang ke YouTube ya. Jadi saya melalui WhatsApp.
Jadi saya kirim setelah saya rekam, ya, saya rekam, terus saya kirim kepada Bapak Ibu Saudara waktu itu, ya. Tapi atas kemurahan Tuhan, ya, dibantu oleh putri saya dan istri saya untuk diproses ke YouTube. Puji Tuhan, semua kan anugerah Tuhan, semua karena kebaikan luar biasa dari Tuhan Yesus, sehingga akhirnya sampai detik ini saya terus bersama Bapak Ibu baca firman Tuhan, ya. Jadi puji Tuhan supaya kita bisa selesai perjanjian lama sampai kitab Malaki. Kita pagi ini membaca Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 10, nanti malam dari ayat 11 sampai berakhir, ya. Nah, oleh karena itu kita minta sama Tuhan, besok puji Tuhan, besok pagi, ya, hari Sabtu pagi kita akan masuk dalam kitab Sakaria, Saudara, ya. Sakaria, ya, puji Tuhan. Itu setelah Hagai, itu Sakaria, Bapak, ya. Sakaria ada 14 pasal. Setelah Sakaria, baru kita baca kitab yang terakhir, kitab Nabi Malaki, itu ada 4 pasal. Jadi totalnya masih ada sisa 18 pasal. 18 pasal, kalau kita, karena tiap pagi kan selalu dua pasal, Saudara, ya. Pagi malam, itu diperkirakan berarti sekitar 9 sampai 10 hari, ya. Jadi puji Tuhan, itu semua karena rahmat anugerah Tuhan. Karena kita diciptakan sama Tuhan, ya. Tadi firman Tuhan katakan dalam Yesaya 45:12, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Tentaranya siapa? Malaikat. Dan ternyata manusia diciptakan Tuhan. Berarti saya, Bapak Ibu, adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Ya, di ayat 18 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Wow, langit diciptakan Tuhan. Dia Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Amin. Bumi diciptakan untuk diami oleh kita semua, dan kita semua masih diami di bumi. Tapi nanti kalau kedatangan Tuhan, janji dalam Wahyu pasal 21, Tuhan ganti, saudara. Bumi yang lama, langit yang lama sudah tidak ada lagi, diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Itu yang kita nantikan. Itu yang akan kita nikmati. Kalau bumi sudah kita tahu kan. Saya sendiri sudah ke Israel dan puluhan kali, 62 kali saya Israel, sudah tahu persis, hafal saya di Israel. Tapi Israel Yerusalem baru yang nanti Tuhan ciptakan, sama-sama kita nantikan. Ya, belum pernah kita ke Yerusalem baru, surga belum pernah. Nanti Tuhan akan persurprise. Mau oleh karena itu, mari kita mau setia. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan baca nanti Hagai pasal 2, emas perak adalah milik Tuhan loh. Wah, dahsyatnya Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan Hagai pasal 2. Demikian firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, ya. Bulan ke-6 kalau kita bilang kalender Ibrani, ini sekitar bulan September, saudara, ya. September, ya. Jadi bulan ke-6 kan kita kan beda, saudara, antara bulan Yahudi, hitungan kalender Yahudi, ya, dengan kita beda, saudara. Ini kalau kita kan sejak setelah Yesus lahir. Terus berikutnya, saudara, ayat yang kedua. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Saltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaan di matamu seperti tidak ada artinya? Coba ke saudara lihat. Tuhan bicara melalui hambanya Nabi Hagai. Supaya kita sadar, kita harus bedakan antara rumah kita di dunia ini dengan rumah Tuhan. Tuhan mau supaya membangun rumah Tuhan. Jangan sampai kita hanya memperhatikan kedagingan, diperluas, diperindah rumah kita, tapi tidak diperhatikan rumah Tuhan. Gak adil, saudara. Makanya kata Tuhan, bukankah keadaannya bentamu seperti tidak ada artinya, saudara. Ya, rumah Tuhan karena belum selesai, sudah. Maunya Tuhan dibangun bait suci untuk kemuliaan Tuhan, ya, agar Tuhan diam di sana, ya. Berikutnya ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkan hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkan hatimu, hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan. Bekerjalah, sebab akan menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan berjanji kepada Nabi Hagai, termasuk dengan Yosua imam besar, termasuk dengan gubernur itu Zerubabel, supaya diperkuat. Ayo bangun, Tuhan kasih motivasi, ya, jangan malas, kuat kamu, bangun bait suci. Berarti demikian firman Tuhan buat kita semua. Ayo bangun kehidupan rohani kita ini, ya, di mana Bapak Ibu juga punya
gereja masing-masing. Ayo, kita juga secara fisik setia di gereja masing-masing. Ikuti Tuhan Yesus ya. Kita ambil bagian dalam rumah Tuhan. Termasuk nomor satu, kehidupan kita rohani Tuhan mau. Supaya rohani kita jaga. Kalau rumah jasmani, gedung gereja, suatu hari kelak ada gempa, Tuhan izinkan hancur, saudara. Bait suci saat ini yang dibangun Raja Salomo, kalau kita pergi ke Israel, sudah tidak ada lagi, sudah hancur semua itu. Atas izin Tuhan diruntok semua Tuhan. Tapi rumah rohani ini yang kekal, itu yang Tuhan mau. Mari kita mau sungguh ikut Yesus. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita. Ya, sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bekerja. Bekerjalah, kata Tuhan. Jadi kita semangat bekerja rohani, rumah rohani diri kita, jasmani kehidupan kita sendiri. Mari, termasuk kalau saudara beribadah di gereja ya, saudara cinta rumah Tuhan di gereja masing-masing ya, itu rumah Tuhan. Dan nomor satu juga rumah rohani kita bangun, karena itu menjadi tempat kediaman Tuhan. Terus berikutnya, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jangan takut. Oh, luar biasa. Kalau bersama Yesus selalu berkata, jangan takut. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Siapa yang sejajar dengan Tuhan? Enggak ada, saudara. Dia satu-satu. Ayat ke-7. Sebab inilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Sudah tidak lama lagi, saudara. Terlambat kita kalau kita enak-enakan. Tidak mau mengutamakan Tuhan, terlambat nangis, saudara. Seperti gadis yang bodoh. Dia tidak pernah memperhatikan firman Tuhan. Tapi kita mau seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang mengerti apa rencana Tuhan. Karena Tuhan segera datang, saudara ya. Ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaanlah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Oh, luar biasa. Tuhan yang punya emas perak, saudara. Yang punya segala-galanya. Ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman semesta alam. Amin. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Kalau kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Saya kasih ayat terakhir lagi. 1 Korintus 10:26 dikatakan. 1 Korintus 10:26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Amin. Emas perak milik Tuhan. Segala milik Tuhan. Dan kita utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Allahku Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Oh, Tuhan Yesus Maha kuasa. Mari belajar kita tempatkan Tuhan, utamakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Mari utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan Maha Kuasa, Dia yang Maha segala-galanya. Dia yang punya emas perak, yang punya rumah kita, yang semua aset kita miliki, itu semua datang dari Tuhan. Dan kita berserah total kepada Tuhan. Dan katakanlah, Tuhan Yesus Maha Kuasa melakukan segala-galanya. Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ampuni segala dosa kita. Walau Dia selamatkan. Dia berkati hidup kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Jangan lupa berjagalah dan berdoalah, menyongsong hari Tuhan yang besar, karena cepat atau lambat Yesus pasti datang. Dan janji Tuhan, segera Yesus akan datang menjemput kita semua. Kita mau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.